Saya senang sekali bisa berada di depan teman-teman yang sangat luar biasa ini, yang senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kalian semua materi yang sangat penting, yaitu Marketing Information System. Kenapa itu penting? Karena dalam sebuah perusahaan, Marketing Information System itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa, mengelola, dan membantu perusahaan untuk memberikan keputusan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memasarkan barang tersebut. Saya di sini sebagai moderator, dan sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri untuk mendampingi kalian ke depannya. Oke, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu apa itu MIS? MIS adalah Marketing Information System. Sistem ini digunakan perusahaan untuk membantu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data dari target pasar mereka. Sistem ini membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan preferensi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan pemasaran yang secara tepat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dadah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu faktor-faktor manajemen information system, di mana terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama itu adalah kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan perusahaan. Tidak hanya itu, informasi yang dikumpulkan harus tepat waktu dan juga akurat dalam kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah sumber daya organisasi. Adanya teknologi yang memadai, di mana adalah investasi yang dilakukan untuk teknologi yang mencukupi untuk perusahaan, dan juga harus ada tenaga kerja yang mampu menjalankan teknologi tersebut, yaitu dalam memiliki kemampuan untuk mengolah data dan mengambil keputusan berbasis dengan informasi. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah perubahan pasar. Tim pemasaran harus dapat mengamati dan menganalisis perubahan preferensi pelanggan, sehingga dapat merubah strategi pemasaran dan perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat mengikuti preferensi pelanggan. Selanjutnya adalah persaingan pasar. Mengamati strategi pemasaran yang digunakan oleh para pesaing yang sepertinya dapat mengungguli, sehingga perusahaan dapat mengadaptasi dan memodifikasi strategi tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi sebelumnya, itu faktor-faktor MIS. Ada kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi ini dapat menjadi inovasi dalam kegiatan pengumpulan informasi yang dikumpulkan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Yang kedua ada regulasi pemerintah. Regulasi terkait perlindungan data dan privasi pelanggan dapat mempengaruhi bagaimana informasi tersebut dikumpulkan. Selanjutnya ada komponen MIS, internal record, catatan internal. Komponen ini memiliki fungsi sebagai pengumpulan data dan berbagai aktivitas internal perusahaan, informasi tentang penjualan, stok produk, dan pengeluaran, dan catatan keuangan. Yang kedua ada marketing intelligence atau intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran ini berfungsi untuk pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan lingkungan pasar. Komponen marketing information system yang ketiga, decision support system, sistem pendukung keputusan. Komponen ini menyediakan alat dan teknik untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui marketing intelligence. Yang keempat, data warehousing dan data mining. Data warehousing adalah komponen yang berfungsi untuk pengumpulan dan penyimpanan data dalam jumlah besar yang diorganisir dengan baik untuk memudahkan akses dan analisis. Sedangkan data mining adalah sistem yang memproses, mencari pola atau informasi yang berguna dari data besar ini.
Manfaat marketing informasi sistem bagi perusahaan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Marketing informasi sistem memberikan informasi yang jelas tentang pelanggan, pesaing, dan pasar, sehingga data yang diberikan lengkap dan memudahkan dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran yang digunakan agar tepat sasaran. Yang kedua, memahami pelanggan. Marketing informasi sistem melakukan pengumpulan dan menganalisis data pelanggan termasuk preferensi, perilaku, dan umpan balik. Hal ini membantu perusahaan untuk lebih memahami pelanggan mereka dan meningkatkan kampanye pemasaran dan penawaran produk lebih efektif. Yang ketiga, peningkatan keuntungan. MKIS membantu mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengoptimalkan strategi penetapan harga sehingga dapat meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan upaya pemasaran dan penjualan mereka. Yang keempat, perusahaan selalu berkembang mengikuti tren. Dengan menggunakan marketing informasi sistem, perusahaan dapat mengikuti perkembangan tren pasar dan aktivitas pesaingnya karena memberikan informasi yang akurat sehingga membantu mengembangkan strategi pemasaran yang digunakan agar hasilnya maksimal. Contoh marketing informasi sistem di dunia nyata yaitu Nike menggunakan marketing informasi sistem bernama Nike Plus yang melacak perilaku pelanggan di situs web dan aplikasi seluruhnya. Mengumpulkan data tentang preferensi pelanggan, riwayat pembelian, dan aktivitas kebugaran, serta menggunakan informasi ini untuk membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi dan rekomendasi produk. Nike Plus juga memungkinkan Nike untuk terlibat dengan pelanggan melalui gamifikasi tantangan dan berbagi sosial. Kesimpulannya, marketing informasi sistem adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi tentang pasar, pelanggan, dan pesaing untuk mendukung keputusan pemasaran perusahaan serta memberikan manfaat seperti pengambilan keputusan yang lebih baik, pemahaman pelanggan, peningkatan keuntungan, dan adaptasi terhadap tren. Gimana teman-teman materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri kita? Semoga materi-materi yang disampaikan oleh pemateri kita dapat jelas dan terperinci ya. Semoga juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan. Ingat, sukses itu menunggu waktu, namun berproses itu setiap waktu. Sekian dari saya selaku moderator presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.